Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, kesempatan ini kita masih bisa diberikan kesehatan, diberikan nikmat yang begitu banyak sehingga kita bisa berjumpa lagi, bersilaturahim, bertatap muka dalam kajian ini yang mudah-mudahan ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga kajian ini bisa bermanfaat untuk diri pribadi dan umumnya kepada para mustami'in semua yang mendengarkan. Shalawat dan juga salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yang khusus di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menonton video ini, yang menyaksikan tayangan ini, jangan di skip terlebih dahulu, simak sampai selesai agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkan ilmu ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada sebagian amalan yang sering diamalkan oleh para ulama-ulama, disebut dengan sholat duha yang khusus, ya, yang mana kaifiat atau tata cara sholat duha ini, ya, ditulis dalam satu kitab Aurad, ya, yang berjudul Ayyuhal Walad, ya. Ayyuhal Walad, Ayyuhal Aulad, taqarrabu ila Rabbil Ibad bikasrati qiraatil aurad, ya, yang mana kitab Aurad ini disusun oleh Syekh Kiai Haji Muhaimin Abdul Basit, yaitu khadim pondok pesantren atau Ma'had Islami Minhajun Nizam Bau El Gonna, Ciwalet, Pandeglang. Di sini beliau menyebutkan atau menyantumkan kaifiat, ya, kaifiat sholat duha, ya, yang mungkin duha ini kita bisa sebut duha yang khusus, ya, di mana sholat duha ini, ya, itu dilaksanakan setelah kita melaksanakan sholat duha pada video yang sebelumnya, ya. Ada sholat duha yang pada umumnya mungkin, ya, orang-orang melaksanakan. Nah, setelah melaksanakan sholat duha tersebut, kita dianjurkan membaca satu zikir, yang mana zikir tersebut adalah Allahumma ghfirli
warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahimul ghafur. Sebanyak 41 kali. Nah, ini dibaca setelah sholat duha yang video yang sebelumnya, ya. Setelah sholat duha tersebut, maka baca zikir yang tadi sebanyak 41 kali. Nah, kemudian ikhwani rahimakumullah, menurut Imam Ibnu Qasim, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berzikir atau mengucapkan, memerintahkan membaca kalimat tersebut itu sebanyak 100 kali. Ya. Nah, setelah dibaca 100 kali, dilanjutkan dengan sholat, ya, 4 rakaat dengan 1 kali salam. Ya. Sholat 4 rakaat dengan 1 kali salam. Niatnya yaitu niat sholat duha. Nah, makanya kita sebut dengan sholat duha khusus karena mungkin ini beda dari yang lain. Bagaimana tata caranya? Kaifiatnya adalah kita seperti biasa, ya, setelah kita bersuci, ambil wudhu, ya, dengan menggunakan pakaian yang rapi, yang baik, kemudian menggunakan wangi-wangian. Sebelum kita memulai, kita menggunakan siwak terlebih dahulu, karena menggunakan siwak itu pahala sholatnya akan lebih banyak, ya, lebih banyak. Kemudian ikhwani rahimakumullah, setelah kita sudah selesai, ya, menyiapkan persiapan akan sholat duha, nah, kita niat sholat duha. Bagaimana niatnya? Yaitu seperti biasa, ya. Usolli sunnatad duha arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Ya, usolli sunnatad duha arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Nah, kemudian biasa kita sholat, ya, takbir, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah. Nah, untuk rakaat yang pertama, ya, untuk rakaat yang pertama, ya, itu membaca Fatihah itu sebanyak 10 kali. Ya, membaca Fatihah sebanyak 10 kali. Yaqra'u fi raka'atil ula al-Fatihah 10 kali. Ya, 10 marrah. Kemudian setelah Fatihah 10 kali, membaca ayat kursi 10 kali. Ya, itu untuk rakaat yang pertama. Seperti biasa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'udhuhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu dibaca 10 kali. Nah, kemudian, nah, setelah kita selesai membaca bacaan pada rakaat yang pertama, seperti biasa, ruku, kemudian sujud, ya, kemudian berdiri lagi ke rakaat yang kedua. Ya, setelah rakaat yang kedua, nah, pada rakaat yang kedua kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 10 kali lagi. Ya, baca surat Al-Fatihah sebanyak 10 kali. Nah, setelah membaca suratul Fatihah sebanyak 10 kali, dilanjut dengan membaca surat, yaitu surat Qul ya ayyuhal kafirun sebanyak 10 kali juga. Ya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
lakum dinukum waliyadin. Nah, oleh kita baca qul ya ayyuhal kafirun sebanyak 10 kali. Nah, setelah itu setelah selesai kita membaca qul ya ayyuhal kafirun, seperti biasa kita ruku lagi, kemudian sujud, kemudian berdiri lagi, ya, berdiri lagi untuk melaksanakan rakaat yang ketiga. Nah, kemudian pada rakaat yang ketiga, seperti biasa kita membaca suratul Fatihah sebanyak 10 kali, ya. Nah, setelah membaca suratul Fatihah 10 kali, dilanjut dengan membaca surat Al-Falaq sebanyak 10 kali, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu dibaca sebanyak 10 kali. Nah, kemudian setelah membaca surat Al-Falaq, dilanjut lagi membaca surat An-Nas sebanyak 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, setelah selesai kita membaca surat An-Nas sebanyak 10 kali, kita biasa ruku lagi, sujud lagi. Nah, setelah sujud, kita berdiri lagi untuk melaksanakan rakaat yang keempat atau yang terakhir. Ya. Nah, pada rakaat yang keempat, jamaah sekalian, seperti biasa kita membaca suratul Fatihah, yaitu sebanyak 10 kali. Nah, setelah selesai kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 10 kali, nah, dilanjut dengan membaca surat lagi. Nah, pada rakaat yang terakhir ini kita dibacanya yaitu surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, itu sebanyak 10 kali dibacanya. Nah, setelah selesai rakaat yang keempat, biasa ruku, kemudian sujud. Nah, diakhiri dengan salam. Ya, salam seperti sholat seperti biasa, ya. Nah, kemudian setelah salam, nah, jangan dulu langsung kita buru pergi, ya. Ada bacaan yang dibaca setelah sholat ini, ya, setelah salam. Yang pertama yaitu bacaan Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah, ini dibaca sebanyak 70 kali. Ya, kemudian membaca apa lagi? Yang kedua adalah membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini dibaca sebanyak 70 kali juga. Nah, ya, jadi ada 2 zikir yang dibaca setelah salam pada sholat duha ini. Yang pertama, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang kedua, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ikhwani rahimakumullah, barang siapa yang mengerjakan sholat duha ini, maka fadilahnya sangat banyak dan sangat besar sekali. Ya, kita niati ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih kita dekat dengan Allah, taqarrub
ilallah, kemudian kita menjalankan atau mengikuti amaliyah-amaliyah ulama-ulama salaf terdahulu, kita niati seperti itu. Adapun fadilah-fadilah yang lainnya sangatlah banyak sekali. Di antaranya adalah Allah akan melapangkan rezeki ya, orang yang melaksanakan sholat duha ini secara kontinu dan terus-menerus. Ya. Jadi kalau kita melaksanakan satu ibadah, satu perkara, jangan kita melaksanakannya 1 kali, 2 kali, 4 kali, 7 kali, selesai itu selesai. Jangan. Ya, tapi kita dawamkan, kita langgengkan. Ya, karena semakin banyak orang melaksanakan satu ibadah, itu secara tidak langsung dia seperti melangkah, yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling ya, perkara yang paling cepat ya untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah adalah dengan melaksanakan ibadah sholat. Ya, di antaranya adalah yang para ulama-ulama ajarkan kepada kita, yaitu sholat duha ini. Ya, di samping rizki kita lapang, juga barokah. Ya, sehingga rizki yang kita miliki, yang lapang itu bisa kita nikmati. Karena banyak teman-teman semuanya, orang yang punya harta banyak, tapi dia tidak bisa menikmati harta tersebut atau rezeki tersebut. Ya, orang yang punya mobil mewah, ya, kemudian harta triliunan, miliaran, ya, tapi kata dokter tidak boleh makan apa-apa kecuali tahu tempe. Nah, ini kan bahaya. Ini kan satu perkara yang kasihan ya kepada orang tersebut. Allah memberikan nikmat banyak kepada orang tersebut, namun tidak bisa menikmati ya rezeki yang Allah berikan. Nah, makanya kita ingin rezeki kita berkah, ya, rezeki kita itu baik, ya, kemudian bisa kita nikmati, bisa menjadi perantara kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada rizki juga yang termasuk tidak berkah adalah ketika rizki tersebut atau harta tersebut itu menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang mempunyai harta yang banyak, ya, Allah tidak melarang ya. Allah tidak melarang hambanya yang muslim, yang beriman itu memiliki harta yang banyak, silahkan. Ya, yang Allah larang, yang Rasul larang adalah ketika hambanya atau umatnya yang memiliki harta banyak dan hartanya itu menjadi wasilah hamba tersebut atau umat tersebut itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ketika hamba tersebut dengan wasilah harta yang Allah berikan, dengan wasilah harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah titipkan kepadanya akan menjadi dia lebih dekat dengan Allah, ya, dipakai untuk sodako, dipakai untuk sedekah ke orang fakir, orang miskin, majelis ta'lim, pondok pesantren dan lain sebagainya. Nah, maka orang ini termasuk orang yang bersyukur atas nikmat Allah. Nah, Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Nah, ketika hamba ya mensyukuri nikmat Allah, ya kan, maka Allah akan tambah nikmatnya, tambah rezekinya. Nah, itu ikhwani rahimakumullah ya. Jadi di sini banyak sekali ya orang yang punya hutang akan Allah permudah dalam melunasi hutang-hutangnya. Orang yang punya masalah yang berat dalam kehidupannya ya akan Allah berikan solusi yang terbaik, jalan keluar yang terbaik. Nah, oleh karena itu, ikhwani rahimakumullah, amalkan oleh kita sholat duha ini. Ya, jangan sampai kita tidak mengamalkannya. Ya, sungguh beruntung orang yang menemukan video ini, yang menemukan kajian ini. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang-orang yang kita cintai.
oleh kita amalkan, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.